Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk diwawancara. Perkenalkan, di sini saya Maulidia Aulia Rahma dan ada teman saya yang akan memandu diskusinya kita pada sore hari ini. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dari peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku angkatan 2020. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita berdua ingin melakukan advokasi kepada salah satu stakeholder, Ibu selaku kepala sekolah SMP Adapun topik yang kita akan diskusikan itu adalah bahaya kekerasan dalam pacaran di kalangan remaja SMP. Nah, baiklah langsung saja ke Ibu. Nanti Ibu di sini akan disampaikan langsung oleh rekan saya, Mbak Utami. Gini Bu, sebelumnya kan kalau mungkin dari Ibu sendiri mungkin ini ya jurusan psikolog juga kan Bu, kalau misalkan yang sekarang itu kan yang sering kita dengar itu kan banyak sekali korban dari dari hubungan relationship, baik itu tindak kekerasan saja, seksual maupun sampai ada yang pembunuhan juga gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri ini tuh pada tahun 2022 itu ada perlakuan kekerasan di ranah personal itu urutan tertinggi, yang masing-masing itu ada 912 dan 702 kasus gitu Bu. Nah, kalau untuk daerah Yogyakarta sendiri ini pada tahun 2022 itu mencapai 1282 sendiri kan Bu. Nah, itu apalagi kan kalau usia remaja itu kan usia dimana mereka itu sangat-sangat ingin tahu tentang hubungan relationship antar lawan jenis itu seperti apa. Jadi apalagi di zaman yang sekarang seperti ini masih banyak yang belum tahu bedanya yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa gitu kan Bu. Seperti yang jenengan lihat anak-anak SMP juga gitu. Nah, kalau misalkan dari kebijakan yang ada di pemerintah yang sudah ada itu, seperti yang bisa Ibu lihat di sini itu sudah terdapat beberapa kebijakan ya Bu. Kayak misalkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 itu tentang perlindungan anak. Terus habis itu di pasal 351 KUHP, 352 dan 354 itu tentang kejahatan dan penganiayaan dan sebagainya. Nah, terus kalau dari pemerintah sendiri itu, pemerintah itu sudah memberikan pelayanan terhadap perempuan akibat korban kekerasan, baik maupun layanan pengaduan, kesehatan maupun hukum atau penegak hukum bisa dapat melalui rehabilitas juga Bu, seperti yang jenengan mungkin sudah ketahui Bu. Nah, di sini itu mungkin kekurangan dari solusi pemerintah itu mungkin karena kurang meluasnya kepada remaja-remaja sekarang juga, apalagi SMP. Mereka hanya tahu bagaimana cara menggunakan gadget tapi tidak tahu bagaimana cara melaporkan gitu. Atau dari remaja itu sendiri mungkin masih merasa takut gitu Bu. Nah, itu mungkin menjadi PR yang besar bagi kita, apalagi jenengan Ibu kepala sekolah ya, mungkin yang bisa langsung memegang anak-anak, bisa langsung merangkul anak-anak, sekaligus mungkin kalau dulu kan juga sekaligus bisa langsung masuk ke anak-anak. Nah, mungkin dari kita itu perlu arahan atau bantuan dari kita juga, kalau misalkan mereka nanti ada kekerasan atau ada hubungan toxic relationship di mereka itu, jadi bisa melaporkan ke kita gitu Bu.
Nah, kalau dari tantangan kebijakan yang sudah ada itu tadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu, di sini ada 5 Bu yang kami tulis. Kurangnya informasi yang didapat oleh remaja dalam penggunaan layanan yang telah diberikan. Kemudian rasa takut ketika akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian kurangnya pengetahuan remaja dalam kekerasan pacaran. Terus kemudian masih banyak remaja atau perempuan yang takut untuk mengungkapkan jika dirinya mengalami kekerasan dalam pacaran, dan berbagai alasan yang mungkin masih mereka pendam atau tidak kita ketahui, kecuali kalau mereka itu mengatakan kepada kita sendiri. Nah, kalau misalkan dari kami sendiri rekomendasi, karena ini kan cakupannya SMP ya Bu, sekolah, jadi kalau dari kami itu rekomendasi yang pertama itu di sini melakukan pengawasan terhadap remaja yang mengalami kekerasan dalam pacaran. Mungkin kalau nanti di SMP ada terjadi tersebut, tapi semoga aja enggak. Kemudian yang kedua itu membuat layanan online. Mungkin dari anak-anak itu tidak ada yang bisa melakukan langsung ya Bu. Nah, itu bisa mungkin ada layanan online, baik itu nanti via Google Form atau via telepon, itu kan bisa jadi. Nah, itu mungkin bisa tuh meskipun tidak 24 jam bisa telepon, tapi mungkin bisa WA gitu. Terus melakukan konsultasi dengan guru bimbingan konseling yang mungkin selama ini saya lihat di SMP juga sudah ada ya Bu, itu layanan bimbingan konselingnya itu. Kemudian yang terakhir itu menindaklanjuti kasus KDP atau kekerasan dalam pacaran di lingkungan sekolah dengan memberikan punishment pertama atau peringatan kepada si pembuat toxic relationship ini atau si A sebagai tersangkanya. Itu untuk yang pertama mungkin masih dibuat peringatan, kemudian yang kedua nanti udah mulai jatuh SP, kemudian nanti setelah berikutnya dikasih sanksi-sanksi berat. Mungkin itu tadi beberapa rekomendasi kebijakan dari kami Bu, yang mungkin bisa dipertimbangkan atau digunakan di sekolah. Mungkin kalau misalkan dari Ibu seperti apa? Apakah ada diskusi atau ada tanggapan lain, saran lain? Gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Lydia dan Mbak Wulan ya. Alhamdulillah kesempatan yang bagus ya, karena tema yang kita tawarkan ini kan sesuatu yang sangat update dengan kondisi sekarang. Dan sebagai gambaran aja ya, ini kalian belum lahir nih, tahun 90-an ketika saya masih mahasiswa kan juga jadi relawan untuk biro konsultasi remaja gitu ya. Nah di situ juga sudah marak sebenarnya. Jadi kami kebetulan berkonsultasinya di bawah IRM. Nah terus ada lagi yang namanya sahabat remaja punya PKPI. Nah memang duluan mereka udah lebih dulu ada kayak gitu. Nah dari dulu tuh sudah istilahnya isu seperti ini tuh sudah muncul. Nah sehingga waktu itu kalau di di Sahaja itu kampanyenya itu tentang kalau waktu itu namanya pacaran ada yang sehat tidak sehat zaman dulu. Kalau sekarang kan namanya toksik ya, yang tidak sehat. Itu masih beda istilah ya, tapi kontennya kurang lebihnya sama. Nah kalau mungkin teman-teman Sahaja waktu itu memang banyak fokus ke intervensi. Nah kami yang di Bina Mentari ya namanya di IRM itu lebih banyak ke prevensi, edukasi lah kurang lebihnya ke remaja gitu. Jadi mengarahkan mereka tentang ya tadi relation yang sehat itu yang seperti apa itu gitu. Nah jadi ketika sekarang dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian rupa sehingga ya kan juga ikut berkembang nih. Dulu kalau berkomunikasi kan harus tatap muka. Ya nggak bisa chatting kan nggak bisa, yang ada kan cuma nelpon. Nah jadi media untuk melakukan kekerasan itu kan terbatas ya. Jadi kalau pas ketemu langsung maaf ya mungkin mengata-ngatai, entah yang tadi ya kayak memukul atau apalah gitu, itu kan harus kayak gitu. Nah atau nelpon ya, tapi nelpon pun mikir, kalau dulu kan mahal tuh bayar ya pakai koin gitu. Kalau sekarang gimana, udah punya gadget, bisa entah voice note, entah video call sambil ngirimin gambar atau maaf ya yang marak juga kan yang pasangannya disebarkan foto-foto yang enggak misal itu kan bentuk kekerasan juga kan. Jadi memang betul sekali butuh tadi anak-anak itu kan ada tadi informasi yang harus cukup.
ya kan, Iya. informasi atau pengetahuan tentang kondisi mereka di usia remaja yang memang sudah sudah berbeda ya dengan anak-anak, sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, kemudian ya mungkin bisa dibilang apa sih, model model pacaran itu kan macam-macam. Kalau mereka lihat di sinetron ya udahlah kayak gitu, udah ya istilahnya toxic sebenarnya kan gitu, karena kan pasti ada yang dirugikan kan, yang terutama mungkin yang perempuannya. Nah kemudian entah dari manapun ya, internet lah apa, mereka bisa lihat banyak sekali, atau di kartun pun ya anime. Nah anime bisa gitu. Jadi referensi mereka itu kan sangat beragam dan butuh ruang untuk diskusi ya sama anak-anak itu, karena nggak gampang ya. Mungkin mbak-mbak dengan pengalaman bersama remaja kan, mereka ya karena rasa ingin tahunya kan nggak mudah, ketika langsung cut gitu kan nggak mudah ya. Gitu. Jadi harus dengan diskusi yang panjang gitu ya, dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Ada sisi mereka juga merasa dipahami perasaannya ya gitu. Aku tuh pengen tahu apa sih kok orang-orang tuh kayak menghambat, orang-orang tuh kok kayak mencegah aku dari bisa menjawab rasa ingin tahuku. Nah ini kan malah ketegangan hubungan yang terjadi. Nah mungkin di sini betul perlu ada informasi yang dilakukan. Kalau di sekolah betul memang harus guru BK. Nah mungkin juga orang tua anak-anak di sekolah itu kan ada wali kelas ya. Jadi pelibatan wali kelas mungkin itu sebagai istilahnya malah kalau saya titik sentuh paling dekat dengan anak. Ya, yang selama ini coba kami lakukan seperti itu. Bisa wali kelas itu yang paling pokok. Nah, kadang anak tuh juga ada yang dekat dengan guru mapel tertentu. Jadi guru BK harus bekerja sama dengan guru, baik wali kelas, karena memang secara tupoksi itu pengganti orang tua ya, sama guru-guru mapel yang mereka memang cukup dekat. Kan kadang anak-anak itu anak ABCD dekatnya dengan guru siapa, yang EFGH sama Pak siapa. Nah itu memang harus tahu ini orang-orang terdekat sama anak-anak itu sebagai kayak jaring pengaman. Nah dan tadi jembatan informasi. Nah kemudian sudah bagus juga di sini ada pilihan ya, tawaran layanan online, karena kan itu lebih private. Kalau zaman dulu guru BK kan punya yang namanya kotak saran atau kotak curhat, tapi kan itu sudah kayaknya jarang dipakai karena takutnya kan orang kan juga gitu kan. Nah itu kan kayaknya memang nggak jadi opsi. Nah ini bagus gitu, jadi ada layanan online. Nah waktu pandemi itu juga saya bikin itu kelas online. Jadi per kelas itu kan harus masuk kan guru BK, jadi ada kelas online. Jadi mereka bisa ngobrol di grup, atau kalau ada yang mau curhat ya mereka chatting sendiri. Atau ada circle yang pengen mereka tuh yang anak-anak yang kritis bikin grup kecil lagi sendiri. Saya dimasukkan ke situ tuh ada gitu ya, sempat kan pengen protes dengan apa macam-macam gitu. Tuh ada circle sendiri tuh yang grup penyampai amanat. Gitu. Jadi memang betul layanan online itu lebih dekat dengan dunia mereka. Itu udah bagus nomor 2. Nah tinggal yang tadi mungkin yang konsultasi dengan guru bimbingan konseling dengan tatap muka iya, tapi juga tadi pelibatan wali kelas ya gitu, atau guru yang yang disebut significant personnya anak, jadi guru yang dekat sama anak. Nah itu juga perlu, karena kadang guru BK itu juga tidak semuanya bisa terjangkau kan gitu. Kalau guru mapel kan lebih intensif gitu. Nah mereka juga bisa dilibatkan. Jadi yang penting ada SOP aja gitu. Mungkin indikasi awal muncul nih, anak-anak curhatkan, pengen ngobrol gini-gini seperti itu. Nah guru mapel atau wali kelas kan bisa langsung ke guru BK, diskusi ini gimana baiknya, apakah yang akan kemudian
turun langsung ke anak ini guru BK atau tetap melalui guru tadi, guru mapel. Karena ini sudah saya lakukan ya, jadi seperti itu sama ya, bukan tapi ke arah kekerasan dalam pacaran, ke arah ya itu gitu. Karena yang Putri kan merasa tidak nyaman dalam tekanan gitu loh, ketika aku sebenarnya nggak mau kok kayak gitu boncengan, tapi dipaksa bisa. Atau boncengan, misalnya boncengan kayak naik Gojek tuh nggak apa-apa kan, nggak ada sentuhan fisik, tapi itu aku disuruh ini merangkul gitu. Aku sebenarnya nggak mau, tapi aku takut. Nah itu kan sudah mulai ini. Nah indikasi. kemudian nah akhirnya saya diskusinya ya sama guru tadi, terus kita kasih rambu-rambu kata kunci gitu ke anak itu. Misalnya harus berani terbuka gitu. Kalau ada yang tidak suka, bilang tidak suka, bilang tidak mau kayak gitu. Kemudian kalau memang tidak tidak enak, berarti kan harus memikirkan frekuensi ketemuan kan harus diperjelas gitu, atau bahkan nggak ketemu sama sekali misalnya gitu. Jadi anak yang jadi korban itu semacam mendapatkan guidance gitu loh, apa sih yang bisa dia lakukan ketika dalam situasi seperti ini, apa sih kayak gitu. Nah itu alhamdulillah bisa berjalan. Plus guru BK kan juga punya punya kewenangan untuk melibatkan orang tua. Nah kita juga ke orang tua tuh. Jadi orang tua perlu tahu, perlu dilibatkan, walaupun harus main cantik ini gitu. Jadi nggak mungkin pertemuan orang tua itu di sekolah. Jadi janjian di luar. Janjian di luar karena sensitif ya anak usia SMP. Kalau misalnya ada orang tua kok diundang ke sekolah dengan surat resmi apalagi, terus nanti di BK ngapain gitu kan, udah dianya gimana, terus teman-temannya yang lain kan juga gimana gitu. Nah itu seperti itu jadinya itulah kurang lebihnya yang bisa kita lakukan. Berarti alhamdulillah tadi beberapa rekomendasi yang di sini udah terlewatkan ya Bu, udah pernah dilakuin sampai sekarang gitu ya Bu? Betul. Nah sambil bisa pause bentar. Terima kasih untuk kesediaan dan peluangan waktu Ibu untuk wawancara tema bahaya kekerasan dalam pacaran di kalangan remaja SMP ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila mengganggu waktunya Ibu. Ya, sama-sama, tidak mengganggu waktunya. Alhamdulillah kan memang sudah disepakati. Semoga bermanfaat, bisa dikembangkan di diskusi-diskusi berikutnya ya, dan bisa ini kalau tugas kuliah ya bisa bermanfaat. Itu mohon maaf juga kalau ada kekurangan ya dari saya, mungkin ya namanya orang kan sudut pandangnya kadang beda-beda. Nah itu sudut pandang saya ya gitu. Jadi kalaupun ada sudut pandang yang lain juga enggak apa-apa gitu. Ya mencoba meramu dari apa yang pernah saya alami gitu ya, dengan mungkin gambaran kondisi yang terkini. Nah semoga nanti dicari deh benang merahnya untuk nanti kasus-kasus yang lain gitu. Terima kasih kembali.